Halo Ibu dan teman-teman, pada video kali ini saya Yosef Anjay Skolastika dengan NIM 215314180 akan mempresentasikan makalah saya dengan judul Generasi Digital sebagai Mitra Misi dalam Penjelajahan Bersama Orang Muda Melalui Teknologi. Langsung saja masuk pada bab 1 pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Teknologi modern mengubah cara manusia berkomunikasi, belajar, dan bekerja serta sangat memengaruhi generasi muda. Generasi muda sebagai digital natif hidup dan terbentuk oleh teknologi digital yang memengaruhi pola pikir dan gaya hidup mereka. Gereja mulai memanfaatkan media digital untuk karya pastoral melalui digital evangelisasi. Metode konvensional dan digital masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan dalam pendampingan kaum muda. Integrasi metode pastoral konvensional dan digital belum optimal sehingga belum menjawab tantangan dunia digital kaum muda. Oleh karena itu, gereja perlu berjalan bersama kaum muda dan menjadikan mereka mitra misi sesuai preferensi apostolik universal. Penelitian ini menganalisis peran generasi digital sebagai mitra misi gereja serta strategi dan tantangan pemanfaatan teknologi digital. Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun rumusan masalahnya adalah 1. Bagaimana peran generasi digital dalam mendukung serta menjadi mitra gereja, misi gereja dan kerasulan. Lalu yang kedua, bagaimana teknologi dapat menjadi sarana penjelajahan bersama orang muda. Dan yang ketiga, apa saja tantangan dan peluang yang muncul dari keterlibatan generasi muda dalam UAP atau misi gereja melalui teknologi. Berdasarkan rumusan masalah, adapun tujuan penelitian yang pertama, menganalisis peran generasi digital sebagai mitra misi dalam mendukung karya kerasulan di era teknologi. 2. Menjelaskan bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan sebagai sarana penjelajahan bersama orang muda dalam kehidupan iman dan pastoral. Dan yang ketiga, mengidentifikasi tantangan serta peluang yang muncul dari keterlibatan generasi muda dalam misi gereja melalui teknologi digital. Adapun manfaat dari penelitian atau yang diharapkan setelah penelitian ini selesai, yang pertama adalah manfaat praktis, yaitu memberikan wawasan baru bagi pelayanan pastoral mengenai dinamika kehidupan iman generasi muda di ruang digital. Lalu kedua, menjadi acuan bagi gereja dalam mengembangkan program pendampingan dan karya kerasulan yang sesuai dengan budaya digital. Yang ketiga, mendorong terciptanya bentuk-bentuk inovatif pelayanan rohani yang memadukan kreativitas digital dengan nilai-nilai iman. Lalu yang kedua, ada manfaat teoritis, yaitu yang pertama, memperkaya literatur mengenai pastoral digital, evangelisasi online, dan spiritualitas kaum muda di era teknologi. Dan yang kedua, menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya terkait hubungan antara teknologi, iman, dan keterlibatan kaum muda dalam kehidupan gereja. Batasan masalah untuk penelitian atau makalah saya, yang pertama itu fokus penelitian hanya pada generasi muda dalam karya kerasulan berbasis teknologi digital, tidak mencakup kelompok usia lain. Lalu yang kedua, pembahasan terbatas pada peluang dan tantangan teknologi dalam misi gereja khususnya UAP ketiga. Lalu yang ketiga, tidak membahas aspek teknis seperti pemrograman, melainkan pada pemanfaatan teknologi dan dampaknya bagi kaum muda. Lalu yang keempat, cakupan hanya pada karya kerasulan di era digital, tidak mencakup aspek ekonomi, politik, atau teknologi industri yang tidak relevan dengan misi gereja. Selanjutnya masuk pada bab 2, itu kajian teoritis dan pembahasan. Di sini yang pertama ada tinjauan pustaka, ada penelitian terdahulu. Saya mengambil 5 penelitian terdahulu, lalu membandingkan hasil penelitian mereka dan penelitian yang akan saya lakukan. Yang pertama itu penelitian yang dilakukan oleh Maria Sudriyanti Dio, di mana fokus pada penelitiannya itu pada peran katekis, bukan peran kaum muda sebagai mitra misi seperti penelitian saya. Lalu ada Maria Pulo Muda, itu di mana fokus penelitiannya itu pada penggunaan media oleh OMK, sedangkan pada penelitian saya ini fokus pada kemitraan strategis gereja generasi digital. Lalu ada Nicodemus dan Johannes Indi, di mana penelitian mereka itu fokus pada dampak media terhadap kekudusan individu, sedangkan pada penelitian saya itu menekankan peran kaum muda sebagai mitra misi gereja. Lalu selanjutnya itu Patricius Epindu bersama teman-temannya, itu pada penelitian mereka itu fokus pada norma KHK dan literasi digital, sedangkan pada penelitian saya ini menyoroti peran kaum muda sebagai subjek misi digital. Kemudian yang terakhir itu Marini dan Pius. Karena penelitian mereka itu fokusnya pada modernisasi antar agama, sedangkan pada penelitian saya itu fokus pada karya kerasulan dan kemitraan misi gereja.
Kemudian ada pun landasan teori. Yang pertama itu terkait misi dan kerasulan gereja, di mana misi dan kerasulan gereja itu berakar pada Missio Dei yang mengutus gereja mewartakan Injil bersama seluruh umat, dan kerasulan digital memastikan pewartaan tetap relevan di ruang maya. Lalu yang kedua itu ada teknologi dan pendampingan kaum muda atau youth ministry, di mana teknologi kaum muda membantu memahami iman sesuai konteks pencarian identitas generasi muda. Lalu youth ministry itu menekankan pendampingan gereja yang dekat dengan kaum muda termasuk di ruang digital. Lalu yang ketiga ada preferensi apostolik universal atau UAP. UAP itu merupakan pedoman strategis Serikat Yesuit yang menuntun karya kerasulan dan pendampingan kaum muda sebagai peserta aktif misi sekaligus dasar pembaruan pelayanan agar relevan di era digital. Untuk preferensi apostolik, pada makalah ini saya berfokus pada preferensi apostolik yang ketiga. Lalu pada landasan teori masih yang sama, yang keempat itu terkait generasi digital. Generasi digital adalah kelompok yang tumbuh dengan teknologi dan dibentuk oleh budaya digital. Namun, kemampuan digital mereka beragam dan dipengaruhi pengalaman serta konteks sosial. Yang kelima itu terkait komunikasi dan literasi digital. Komunikasi digital berlangsung di platform daring dan memerlukan literasi digital untuk memahami konten kritis. Secara kritis, literasi digital membantu menilai informasi dan mencegah disinformasi. Kemudian pembahasan dan hasil. Berdasarkan setelah saya melakukan metodologi atau yang dilakukan pada penelitian itu secara studi pustaka. Jadi berdasarkan landasan teori dan juga tinjauan pustaka atau penelitian terdahulu. Nah, kemudian ada pula pembahasan dan hasil berdasarkan studi pustaka. Yang pertama, peran generasi digital dalam mendukung serta menjadi mitra misi gereja dan kerasulan. Generasi digital berperan sebagai mitra misi gereja karena kemampuan mereka memanfaatkan teknologi untuk pewartaan, pelayanan, dan pembangunan komunitas iman secara kreatif dan luas. Keterlibatan ini membuat pesan Injil lebih relevan bagi kaum muda dan membantu gereja menjadi lebih adaptif serta partisipatif. Lalu yang kedua, teknologi sebagai sarana penjelajahan bersama orang muda. Teknologi membantu gereja menjangkau dan melibatkan kaum muda melalui komunikasi dan kegiatan iman yang interaktif, fleksibel, serta sesuai dengan gaya hidup digital mereka. Selain memperluas jangkauan misi gereja, teknologi juga memberdayakan generasi muda untuk berperan aktif dalam pelayanan melalui pembuatan konten dan kolaborasi digital. Yang ketiga, tantangan dan peluang dalam keterlibatan generasi muda melalui teknologi. Teknologi menghadirkan tantangan serta distraksi dan rendahnya literasi digital, namun sekaligus membuka peluang besar bagi gereja untuk mengembangkan pelayanan yang lebih adaptif dan inklusif. Dengan pendampingan yang tepat, teknologi dapat memberdayakan kaum muda untuk berperan aktif sebagai kreator, pemimpin, dan kolaborator dalam misi gereja. Terakhir, kita masuk pada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, saya menyimpulkan bahwa generasi digital berperan penting dalam misi gereja melalui pemanfaatan teknologi untuk pewartaan dan kreativitas meski masih menghadapi tantangan literasi dan etika digital. Dengan kolaborasi yang tepat, ruang digital dapat menjadi tempat pewartaan yang relevan dan berdampak bagi gereja. Untuk saran, penelitian ini atau saya sendiri menyarankan penguatan literasi, kreativitas, dan etika digital kaum muda agar dapat berperan lebih aktif dalam misi gereja. Kajian selanjutnya diharapkan menilai efektivitas media digital dan model kolaborasi yang lebih tepat antara gereja dan generasi digital. Sekian untuk presentasi saya. Mohon maaf jika ada kata-kata atau penjelasan yang kurang lengkap. Terima kasih.